Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas konsep dasar gravitasi. Ini merupakan materi fisika kelas 10 ya, semester 2. Nah, di video kali ini kita juga akan mempelajari gerakan benda langit. Nanti kita akan mengetahui kenapa lintasan benda langit itu berbentuk elips, kenapa bumi tidak jatuh ke matahari. Simak video ini sampai akhir. Konsep dasar yang pertama, kata Newton. Jadi hukum gravitasi ini awalnya dikemukakan oleh Sir Isaac Newton ya. Semua benda yang bermassa memiliki medan gravitasi. Di sini kita ilustrasikan sebuah benda. Nah, memiliki medan gravitasi yang arahnya selalu menuju ke pusat benda tersebut. Rumus dari medan gravitasi adalah G dikali M per R kuadrat. Jadi medan gravitasi sebanding dengan massa bendanya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi kalau kita mau menghitung medan gravitasi di suatu titik, jarak itu dihitung terhadap pusat benda. Nah, sekarang kita perhatikan, seandainya ada benda lain, ini benda biru, berada di sekitar benda hijau, maka benda biru ini akan memasuki medan gravitasi dari benda hijau, sehingga dia mengalami gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi terjadi ketika benda bermassa memasuki medan gravitasi. Namun kalau kita tinjau dari sudut pandang lain, benda biru ini juga memiliki medan gravitasi tersendiri. Ini yang digambarkan dengan panah warna kuning ya, menuju ke benda biru. Sehingga tentu saja benda hijau berada di dalam medan gravitasi dari benda biru. Dan benda hijau juga mengalami gaya gravitasi yang besarnya sama dengan gaya gravitasi yang dialami oleh benda biru. Kenapa? Karena rumus dari gaya gravitasi itu adalah G dikali M dikali M per R kuadrat. Jadi massa kedua bendanya itu dikalikan. Nah, ingat G itu adalah konstanta umum gravitasi yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Oke, kita lanjut. Sekarang kita perhatikan. Nah, dua benda berdekatan saling mengalami gaya gravitasi yang sama besarnya. Sesuai dengan hukum Newton, ketika suatu benda mengalami gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang besarnya sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Sehingga di sini dapat kita ilustrasikan, benda biru akan mengalami percepatan yang lebih besar daripada benda hijau. Dan mereka saling mendekat. Pertanyaannya, kenapa bumi tidak mendekati matahari, tidak jatuh ke matahari? Nah, untuk tata gerak benda langit, kita akan pelajari hukum Kepler. Di sini ada dua benda langit. Benda biru berputar mengelilingi benda hijau. Ya, jadi benda langit itu mempertahankan keadaan stabilnya dengan cara bergerak melingkar. Sehingga kalau kita perhatikan, terjadi keseimbangan gaya gravitasi dan gaya sentripetal pada setiap titik. Jadi gaya sentripetal inilah yang menahan, yang menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga benda biru tidak jatuh ke benda hijau. Dan mereka tetap stabil dalam lintasannya tersebut. Nah, ini ya. Jadi direview lagi rumusan gaya sentripetalnya. Selanjutnya, kita akan pelajari hukum Kepler yang pertama. Lintasan benda langit berbentuk elips. Kenapa? Di sini saya akan ilustrasikan dua benda langit, benda hijau dan benda biru. Nah, pada suatu ketika,
Jadi teori pembentukan jagat raya itu salah satunya adalah teori ledakan. Kita perhatikan, misalkan benda biru ini meledak dan dia akan berhamburan. Nah, di sini salah satu serpihannya, salah satu hasil ledakannya, benda biru ini terperangkap oleh gravitasi oleh benda hijau karena kebetulan dia melewati daerah yang berdekatan dengan benda hijau. Sehingga akibat dari gaya gravitasi ini, dia pun terperangkap pada benda hijau. Dan akhirnya dia melintasi benda hijau, mengelilingi benda hijau, berevolusi terhadap benda hijau. Nah, seperti inilah ya ilustrasinya pembentukan jagat raya. Nah, sebenarnya lintasannya udah seimbang, kecuali kalau misalnya ada gangguan. Misalnya ada benda langit lain yang tiba-tiba melewati daerah dekat sini. Mungkin bisa jadi benda biru ini suatu saat akan berubah lintasannya, ukuran lintasannya, dan sebagainya ya. Jadi elips itu adalah hasil dari sejarah terbentuknya benda langit tersebut. Jadi lintasannya bukan bulat sempurna. Kemudian kita lihat hukum Kepler yang kedua, luas daerah yang disapu benda langit sama untuk selang waktu yang sama. Apa maksudnya? Langsung saja kita perhatikan ilustrasinya. Seperti biasa, benda langit berevolusi, kemudian kita lihat keseimbangan gayanya. mv kuadrat per r sama dengan gm m per r kuadrat. Kita eliminasi m-nya, lalu kita mendapatkan rumus v sama dengan akar gm per r. Nah, kita lihat di sini laju dari benda saat berevolusi atau saat berputar itu berbanding terbalik dengan akar r, akar dari radiusnya. Jadi pada posisi jarak besar seperti yang terlihat di garis merah ya, radiusnya besar, maka v-nya itu akan kecil. Dalam selang waktu T, misalkan delta T, benda biru ini berpindah dari posisi 1 ke posisi 2, dan luas daerah yang disapunya ini adalah A1. Namun pada saat dia berada di radius yang lebih kecil, maka kelajuannya lebih besar, sehingga dalam selang waktu yang sama dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh dalam selang waktu yang sama. Nah, luasan yang disapu itu sama nilainya antara A1 dan A2. Sebenarnya ini nanti akan kita pelajari lagi di bagian momentum, karena dia berhubungan sama hukum kekekalan momentum sudut. Nanti akan dibahas di video momentum sudut for the next time. Oke, kita lihat hukum Kepler ketiga. Ini adalah hubungan matematis antara periode revolusi benda langit dan radius rata-ratanya. Nah, kita perhatikan rumusan tadi ya, rumusan yang keseimbangan gaya benda langit, gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi. Jabarkan rumus gaya sentripetalnya, m omega kuadrat r sama dengan gm m per r kuadrat. Sehingga kita eliminasi nilai m-nya, dapatlah persamaan omega kuadrat r pangkat 3 sama dengan konstanta gravitasi kali massa. Nah, karena omega sama dengan 2pi per periode, maka rumusan ini dapat kita sederhanakan penulisannya menjadi r pangkat 3 per t pangkat 2 sama dengan gm per 4pi kuadrat. Di mana nilai gm per 4pi kuadrat ini adalah suatu angka yang nilainya tetap atau konstanta. Sehingga dapat kita tuliskan r1 pangkat 3 per t1 pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 3 per T2 pangkat 2. Dengan catatan, antara benda 1 dan benda 2 ini berevolusi terhadap benda yang sama, terhadap M yang sama. Rumusan ini dikenal dengan sebutan hukum Kepler yang ketiga. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi, benda langit merah dan biru sama-sama berevolusi terhadap benda langit hijau. Tentu saja ini periode revolusi dari benda langit yang merah itu lebih kecil daripada yang biru karena radius rata-rata merah lebih kecil, gitu ya.